kami Tuhan. Sungguh baik Tuhan kehidupan kami Tuhan. Di tengah badai, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan, kami kembali ada di tempat ini Tuhan. Datang kepadamu Tuhan, suatu Tuhan anugerah yang luar biasa kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian yang tinggal kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan akan dikenyangkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, akan dipenuhi oleh setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan Tuhan boleh nyata, boleh mendekati, boleh menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan yang mendengar Tuhan. Urapi juga kami Tuhan yang mendengar agar memiliki hati yang baik Tuhan, hati yang menerima firman. Jangan keraskan Tuhan setiap hati kami, tapi lembutkan Tuhan, agar firman dapat tertanam dengan baik Tuhan, dan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan dengan baik pula Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini Tuhan. Kami akan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yang di rumah gimana? Semangat, haleluya. Puji Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat, merupakan satu perayaan Paskah untuk seluruh umat manusia. Peristiwa Paskah merupakan satu peristiwa akbar yang dirayakan oleh semua umat manusia, di mana Yesus sudah mati dan tebus dosa kita semua. Di atas kayu salib Dia berkata, sudah genap. Hari ini kita tinggal merayakan peristiwa tersebut. Paskah dimulai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kepada bangsa Israel diperintahkan kepada seluruh bangsa yang ada untuk mengadakan menyembelih domba Paskah. Domba Paskah itu harus disembelih dan dikatakan darahnya itu harus dilaburkan di atas jenang pintu dan di atas tiang pintu, sehingga ketika malaikat maut melewati tanah Mesir dan ketika dia melihat ada tanda darah di atas ambang pintu dan di kedua jenang pintu, maka dikatakan bahwa malaikat maut itu akan Paskah, akan Passover. Dia akan melewati setiap rumah yang ada tanda darah. Ada satu keributan yang besar terjadi di negeri Mesir. Kita tahu bahwa Israel dijajah oleh bangsa Mesir kurang lebih ada 400 tahun. 400 tahun mereka berada di bawah kungkungan penjajahan, diperbudak, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa beribadah, mereka harus kerja paksa, mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun sebagai raja Mesir. Dan saat itu Tuhan ingin membebaskan mereka supaya mereka bisa bebas beribadah, bebas menyembah Tuhan. Dan permintaan dari Musa dan Harun kepada Firaun berkali-kali dengan berbagai tanda telah dinyatakan kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, untuk mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jadi ada 9 tulang itu tetap tidak diindahkan. Pernah air menjadi darah. Ada katak di seluruh bumi Mesir, di seluruh tanah Mesir, tetapi di dalam rumah-rumah bangsa Israel itu tidak ada sama sekali. Ada penyakit sampar. Dan kemudian pada kali yang terakhir mereka disuruh makan domba Paskah. Domba itu telah dipilih pada tanggal 10 dan disimpan selama 4 hari sebagai domba yang tak bercacat. Dan kemudian
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malaikat maut lewat pada malam hari itu. Terjadi satu tangisan yang luar biasa di negeri Mesir. Dan saudara-saudara yang kita ketahui bahwa Allah bekerja secara luar biasa dan tidak ada tangisan dalam rumah-rumah orang Israel. Sebab apa? Ada tanda darah. Jadi peristiwa Paskah dimulaikan dari situ. Sebenarnya tanda darah ini sudah dimulaikan dari Taman Eden ketika Tuhan menyembelih domba dan memakaikan kepada Adam dan Hawa baju dari kulit. Itu ada darah dikorbankan dan mereka dipakaikan. Jadi sebenarnya sudah mulai dari Eden, kemudian peristiwa besarnya dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan di sana, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes juga menyebutkan Yesus sebagai domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darahnya tercurah, darahnya diberikan untuk kita semua supaya kita yang percaya, dikatakan di dalam Yahya atau Yohanes 3 ayat 16, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan membacakan ayat yang pertama, yang tadi sebagai ayat penyanding saja, tapi ayat pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Keluaran 12 ayat yang ke-13, di rumah juga bisa melihat di Alkitab. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Sekali lagi saya bacakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Tuhan berkata kepada darah di atas ambang pintu dan di kedua jenang pintu. Dan apabila malaikat maut itu lewat tengah malam dan dia melihat ada tanda darah di ambang pintu dan di tiang pintu atau jenang pintu, maka dikatakan aku akan melewatinya. Dia akan melewatinya. Darah itu sangat penting bagi kita semua. Sebab itu kita jemaat El Shaddai, saya mintakan untuk mengambil anggur dan roti. Ini sangat penting bagi kita. Jangan bermain-main dengan perjamuan kudus. Sebab itu sangat penting dan sangat berarti. Sebab tanpa tanda darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi mari kita belajar menghargai dan menghormati. Sebab itu saudara yang berada di rumah yang telah mengambil anggur dan roti perjamuan, bahwa di situ ada janji Tuhan untukmu, ada penyertaan Tuhan untukmu. Amin. Ada kasih karunia Tuhan untukmu. Dia akan menjaga, dia akan melindungi, dia akan memeliharakan engkau dimanapun engkau berada. Sebab tanda darah itu akan menjadi tanda bagimu. Jadi perbudakan, jadi di mana Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dari perbudakan pertama, kemudian dibebaskan dari kematian, dan mereka dibawa menuju ke Kanaan. Ketika kita menyadari atau hidup menyenangkan Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah mati di atas kayu salib dan telah menebus dosa kita semua, maka kita akan memiliki tanda darah itu. Tanda darah, dia akan membebaskan kita dari dosa, dia akan membebaskan kita dari kematian. Kematian di luar sana mengancam kita. Dia akan membebaskan kita dari sakit penyakit, dan dia akan membawa kita menuju sorga sana. Dia akan membuat kita sampai ke sorga sana. Amin, saudara-saudara yang kekasih. Dan saudara-saudara, mari belajarlah. Ini merupakan darah perjanjian. Yesus telah mengikat satu perjanjian dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28,
berbunyi demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di dalam darah itu ada perjanjian. Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat apa yang Dia telah lakukan untuk kita dan apa yang Dia telah janjikan untuk kita semua. Jadi kalau Tuhan ingat, masakan kita tidak harus ingat. Kita harus mengingat dan menyadari akan semuanya itu, bahwa ada kehidupan. Inilah darah perjanjian ditumpahkan bagi saya dan kita semua. Dan saudara-saudara, juga di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dan 29. Ibrani 10 ayat 28-29 berbunyi demikian. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, jadi hukum Musa pada waktu zaman Musa atau zaman Taurat, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Jadi itu aturan Taurat, hukum Taurat, yang menolak hukum Musa itu dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, dimanapun saudara berada, di rumah, Tuhan ada di situ. Anggur yang merupakan tanda darah, tanda perjanjian, dan tubuh Kristus yang ada di tanganmu merupakan satu perjanjian yang Tuhan sudah buat untuk kita semua, untuk membebaskan kita dari dosa, untuk memproteksi kita dari kematian, dan untuk memproteksi kita dari segala sakit penyakit. Tidak akan ada kematian. Juga di dalam Ibrani, saya akan membaca Ibrani 9 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikannya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus sudah tercurah untuk kita semua. Diampuni kita semua. Diampuni, dikatakan setiap orang yang percaya. Siapapun saudara yang di luar sana, yang dengar suara saya, yang dengarkan khotbah saya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, Dia tebus dosa kita di atas kayu salib, maka dikatakan engkau akan beroleh keselamatan itu. Amin, saudara. Darah itu menjadikan kita sebagai satu tanda. Jadi ada tanda. Mari kita koreksi pada saat ini, apakah tanda darah itu masih ada dalam hidup kita? Ataukah cuma sekedar kita menamakan diri Kristen, sekedar kita aktivitas di dalam gereja? Apakah tanda darah itu masih ada? Tanda darah berbicara tentang percaya benar pada kayu salib, percaya benar pada darah Kristus yang sudah menyucikan kita. Tanda darah juga berbicara tentang pertobatan. Kalau saudara percaya, saudara harus bertobat. Orang yang percaya tidak bertobat, percuma dia mengiring Tuhan. Kita harus percaya dan bertobat, maka engkau akan memiliki keselamatan dari Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10, Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita semua yang percaya akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Gampang. Ketika saudara percaya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Isa yang akan datang,
engkau adalah Mesias yang akan datang itu. Aku percaya kepadamu. Mengakulah dengan mulutmu dan engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Jadi darah merupakan tanda bagi kita untuk kita tetap berada di dalam pengamatan Tuhan. Hal yang kedua, darah ada, di mana ada darah di situ ada keselamatan. Sebab ketika malaikat maut itu melihat tanda darah di atas ambang pintu, maka dia akan pass over, dia akan melewati, dia akan lewat. Kalau dia lihat di dalam dirimu ada tanda darah, kalau dia lihat di dalam hidupmu ada tanda darah, corona tidak bisa menyentuh. Amin. Ketika dia melihat di dalam dirimu ada tanda darah Kristus, apapun penyakit yang di luar sana tidak dapat menyentuhmu. Tetapi kalau engkau sekedar menamakan diri Kristen, tetapi darah Kristus itu tidak ada dalam hidupmu, tidak ada pertobatan yang sungguh, maka corona bisa menggapaimu. Tetapi percayalah, di dalam darah Yesus ada proteksi Tuhan yang luar biasa. Dan juga dikatakan di dalam ayat ini bahwa di dalam darah tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kita berkata, mengapa banyak orang Kristen yang lain mengalami peristiwa itu? Kita percaya bahwa Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk kita lebih dekat diri dengan Tuhan. Amin. Lebih mendekatkan diri. Jadi Tuhan memberikan kita satu kepercayaan kepada Dia supaya kita benar-benar percaya. Tidak akan ada kemusnahan. Ketika kita percaya pada salib Kristus, percaya kepada darah Kristus, maka tidak ada kemusnahan. Ketika engkau percaya pada Yesus Kristus, maka engkau akan hidup. Kehidupan yang dimaksudkan bukan di bumi ini. Semua manusia akan mati. Ada yang kena sakit penyakit, dia mati. Tetapi kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal di seberang sana. Setelah dikatakan akhir dunia ini, kiamat, maka kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ada takhta putih. Di situ akan disendirikan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Mari, tidak akan ada kemusnahan. Jadi saudara akan dijaga, dilindungi, dan saudara aman dalam lindungan Tuhan. Tubuh bisa mati, fisik kita bisa mengalami kematian dengan sakit apa saja, bisa. Jadi jangan kita menjudge orang yang kena sakit itu karena dia tidak beriman. Dia tetap beriman kepada Tuhan, tetapi fisik boleh mati, tetapi roh kita akan diselamatkan dan dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus sampai ke surga. Dan dikatakan bahwa Wahyu pasal yang saya ingin baca lagi ayat ini yang saya sudah baca minggu lalu, hari Minggu. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Saudara perhatikan, 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kita perkirakan sekarang telah masuk sampai ke meterai keempat. Meterai keempat akan berjalan secara cepat, 5, 6, 7, sangkakala pertama 2, 3 itu secara cepat akan berjalan, dan kita akan melihat Yesus datang di awan-awan untuk menjemput setiap orang yang percaya. Mari percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetap percaya. Sebab ketika kita memiliki tanda darah, tidak akan ada kemusnahan. Amin, saudara. Mari, sebagai kesimpulan saya mau sampaikan pada pagi hari ini, di dalam darah Yesus menghapus dosa kita. Ketika saudara percaya pada Yesus yang mati di kayu salib, dengan mulut
dengan dalam hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, Tuhan Yesus aku percaya. Dimanapun saudara berada, di kamar saudara, ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengucapkan dengan mulutmu, maka dosamu dihapuskan oleh Tuhan. Hal yang kedua, darah Yesus itu membenarkan. Dia membenarkan kita yang bersalah. Dosa kita dikatakan merah seperti kermisi, itu disucikan, dilabur, ditutup dengan darah Yesus. Dia membenarkan kita. Dan yang ketiga, darah Yesus itu akan menyelamatkan, membawa engkau kepada keselamatan. Yang keempat, darah Yesus itu akan menyembuhkan. Mungkin ada di rumah atau di mana saudara berada saat ini yang sementara sakit, darah Yesus akan menyembuhkan. Dan yang kelima, darah Yesus akan memproteksi. Dia akan menjaga engkau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari belajar hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan, sebab Yesus tidak lama lagi datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, darah Yesus menghapus dosa kita, darah Yesus membenarkan kita, darah Yesus menyelamatkan kita, darah Yesus menyembuhkan kita, dan kelima, darah Yesus memproteksi kita. Jadi miliki tanda darah. Ketika ada tanda darah, apapun yang terjadi, dia akan melewati. Hari ini adalah hari Paskah. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu terjadi kesedihan di Mesir, tangisan yang luar biasa karena ada kematian. Kalau saudara percaya pada Yesus, maka saudara akan memiliki keselamatan yang sesungguhnya. Percayalah, dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup. Dikatakan barang siapa yang percaya. Tuhan tidak pilih siapa, tetapi dikatakan barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kita menyiapkan hati kita untuk perjamuan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus tebus kita semua. Percayalah, dia akan menolongmu. Mungkin ada yang sakit saat ini, mungkin di rumah ada yang kurang sehat, mungkin ada mengalami masalah apa saja. Percayalah kepada darah Yesus itu. Dan juga pada pagi hari ini saya mengajak kita semua memeriksa hati kita. Apakah masih ada tanda darah dalam hidup kita, atau sekedar menjadi Kristen yang tidak bertobat, Kristen yang tidak mengalami Tuhan. Tuhan Yesus mau kita mengalami Dia di dalam hidup kita secara bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan saya akan berdoa. Darahnya darahnya
Bapa yang kami kenal, panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini karena kuasa salib-Mu masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pagi ini kami mendengarkan berita tentang darah Kristus. Ada kuasa di dalam darah Kristus, ada mujizat di dalam darah Kristus, ada keselamatan di dalam darah Kristus, ada pengampunan di dalam darah Kristus. Dan Tuhan, kami menyadari, biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami dari semua salah dan dosa kami. Biarlah tanda darah itu terus melekat di hati kami, melekat di dalam hidup kami, sehingga kami aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di rumah. Jika mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jika mereka lemah, Engkau kuatkan. Biarlah mereka dapat mengalami pengorbanan Tuhan, mereka dapat mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami memberkati roti ini yang di depan kami, dan setiap roti yang di tangan anak-anak-Mu yang ada di rumah bersama anggur. Kami memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan lagi roti biasa, itu bukan lagi air anggur biasa, tetapi itu adalah tubuh dan darah Kristus yang akan menghidupkan kami, yang akan membuat kami semakin percaya dan berharap bersandar pada Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus ini, memberikan kehidupan kepada kami, melayakkan kami, menebus kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan terima makanan yang sungguh-sungguh ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana, dan nanti Dayo berdiri mengambil ini pegang, dan saudara bisa datang ke belakang.
bangkit berdiri dan saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Yesus berkorban, dia mati untuk kita semua. Bukan satu hal yang gampang. Tubuhnya tercabik-cabik untuk saya. Satu ada di sini, yang satu ada di rumah, yang ada di berbagai tempat. Dia tercabik, tapi dia satukan kita di dalam kasih-Nya. Kita semua satu di dalam Tuhan. Orang apapun, orang Bali, Manado, Jawa, orang Cina, Batak, kita semua satu di dalam Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ketika kita melaksanakan ini, Tuhan teringat akan semua perjanjian darah yang telah dia korbankan, dia lakukan untuk kita. Dia ingat semua, dan dia ingin melaksanakan setiap janji-janjinya kepada saya, kepada kita semua. Dan dia akan melihat, kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita semua. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara angkat cawan. Setelah kita doakan, inilah darah perjanjian. Terima kasih. Dia ingatkan semua janjinya. Dia akan memproteksi, dia akan menyelamatkan, dia akan memelihara. Kita akan bebas, kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ada yang sakit saat ini? Darah Yesus menyembuhkan. Ada yang flu, atau mungkin ada yang terinfeksi corona di luar sana. Dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup untuk menyembuhkan. Percaya kepada darah perjanjian. Bersama-sama kita minum. Mungkin saudara yang tidak punya anggur, percaya bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa. Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat proteksi Tuhan untuk diri kami. Terima kasih buat proteksi Tuhan untuk keluarga kami. Dan kami akan hidup di dalam pertolongan, perlindungan kuasa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tanamkan benar di hati kami, tumbuhkan lebih jauh, dan kami akan melihat hari-hari yang baik akan menjadi bagian dari diri kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menerima pertemuan kudus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus